Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 29 Maret 2020, minggu kedua secara khusus atau bisikana, minggu pertama melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Dan hari ini Tuhan ingin menyapa kita dengan firman-Nya yang terambil dari surat Rasul Petrus yang kedua, pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat yang ke-9. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9, demikian bunyinya. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalannya akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman ini dituliskan oleh Rasul Paulus yang kedua kalinya kepada jemaat mula-mula yang berada di daerah perantauan atau diaspora. Pada masa itu gereja mula-mula atau jemaat mula-mula menghadapi tantangan yang begitu berat dalam kehidupan mereka. Selain pemerintah yang tidak mendukung, yang tidak berpihak kepada mereka, tetapi yang paling utama dalam surat Petrus yang kedua ini adalah karena pengajaran sesat yang memasuki jemaat mula-mula pada saat itu. Ajaran-ajaran sesat itu mengatakan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi kelak ketika hari Tuhan itu datang. Oleh sebab itu, selagi masih hidup, manfaatkanlah waktu untuk memuaskan hawa nafsu, memuaskan keinginan diri. Dan itu sedikit banyaknya merusak iman jemaat mula-mula. Itu sebabnya Rasul Petrus mementingkan untuk mengirim surat ini untuk menguatkan iman mereka, supaya mereka jangan goyah, supaya mereka tetap hidup di dalam iman yang benar, pengenalan akan Yesus Kristus.
Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, terutama di dalam menghadapi tantangan-tantangan, memang kita sering sekali menjadi galau dalam bahasa anak muda sekarang. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kasih Tuhan sudah menguatkan kita. Kasih Tuhan membuat kita bukan menjadi loser, tetapi kita menjadi winner di tengah-tengah dunia ini. Itu makanya dikatakan oleh surat Rasul Petrus di ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dan pada saat ini secara khusus bagi kita, beberapa pekan bahkan beberapa bulan dunia ini sudah diganggu stabilitasnya oleh sebuah virus yang disebut COVID-19, coronavirus disease. Sudah banyak orang yang menderita akibat penyakit ini, bahkan tidak sedikit orang yang mengalami kehilangan nyawa, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan orang-orang yang dicintai, mengalami kesedihan. Bahkan ini bukan hanya mengganggu hati, pikiran, tetapi juga sudah mulai mengganggu ekonomi dunia, ekonomi gereja, ekonomi negara, ekonomi pribadi lepas pribadi. Karena penyakit ini memaksa kita harus berhenti dari aktivitas yang biasanya kita lakukan. Masyarakat diarahkan untuk melakukan pekerjaan di rumah. Ibadah pun seperti yang kita lakukan saat ini, ibadah dilakukan di rumah. Semua aktivitas dilakukan di rumah. Ini sedikit banyak mempengaruhi ekonomi. Ini sedikit banyak mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Bagaimana kita menghadapinya? Kalau ketika masa surat ini disampaikan oleh Rasul Petrus kepada gereja mula-mula, itu situasi pengajaran sesat yang mengatakan selagi kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kelak. Maka puaskanlah hidupmu dengan hal-hal yang kamu inginkan. Bagaimana dengan saat ini? Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi akan minggu depan, bulan depan. Kita tidak ada yang tahu. Lantas apakah kita memiliki prinsip yang sama seperti pengajar-pengajar sesat itu? Puaskanlah dirimu. Tentu tidak. Justru firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Karena segala sesuatu yang berguna telah diberikan bagi kita, maka hidup kita juga bukan hanya sekedar untuk mencari kepuasan, untuk memuaskan hasrat-hasrat, memuaskan nafsu-nafsu duniawi, tetapi hidup ini supaya bermanfaat, berguna bagi orang lain. Seperti lagu yang mungkin pernah dan populer di telinga kita yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Begitu juga hidup kita pada saat ini. Meskipun COVID-19 sedang merusak tatanan kehidupan masyarakat, merusak kehidupan kita, tetapi sebagai umat yang telah dianugerahkan Tuhan kasih-Nya, yang telah dianugerahkan segala sesuatu yang berguna bagi kita, maka hidup kita ini harus berguna untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama manusia dengan mewujudkan kasih,
mengasihi sesama umat manusia, saling tolong-menolong. Kita tidak bisa lagi pada saat ini hidup hanya mengandalkan diri sendiri, tetapi kita hidup di dalam jiwa yang solidaritas, yang saling mengasihi, yang saling membantu, bahkan saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang persoalan yang kita hadapi saat ini sangatlah begitu berat. Mungkin kita merasa terpukul, mungkin kita bisa merasa penderitaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Secara khusus kami melalui khotbah hari ini menyampaikan turut berduka kepada saudara-saudara yang mengalami kedukaan, yang harus ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi, yang harus berpisah dengan orang-orang yang tercinta, diakibatkan kematian yang dibawa oleh virus COVID-19. Tetapi yakinlah bahwa di balik semuanya itu, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, itu tidak meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kita, yang ada di tengah-tengah kita, bahkan ada di dalam diri kita. Ini saatnya bagi kita untuk lebih mengenal secara benar siapa Allah yang kita percaya itu. Ini saatnya kita mulai mengambil saat untuk menyendiri, untuk mengenal Allah yang kita kasihi itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk saling peduli, saling mengasihi sesama umat manusia. Tetapi di saat yang sama, situasi mengajak, menyuruh kita untuk mengisolasi diri, untuk menyendiri, dan kita manfaatkanlah waktu untuk mengisolasi diri ini, untuk lebih mengenal Tuhan, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Pakailah kesempatanmu bukan untuk memuaskan diri, tetapi mendekatkan diri kepada Tuhan dan memohon keadilan, memohon pertolongan, memohon bantuan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang Maha Kudus, inilah kami umat-Mu. Meskipun kami memuji dan memuliakan-Mu di tempat yang terpisah, kami memuliakan dan beribadah kepada-Mu di tempat kami masing-masing. Tetapi kami tahu bahwa ini semua tidak mengurangi nilai ibadah kami kepada-Mu, ya Tuhan. Dan di saat ini kami beribadah di tempat kami masing-masing, memohonkan doa kami, Tuhan, supaya senantiasa Engkau bukakan jalan bagi kami, secara khusus pada saat-saat belakangan ini, di mana kami harus menghadapi terpaan virus corona atau COVID-19 yang sudah banyak merenggut nyawa dari umat-Mu, yang juga mengganggu hati, pikiran kami. Kuatkan kami, Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru untuk menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Berikan juga kekuatan kepada tenaga medis. Berkati juga pemerintah kami, supaya mereka mampu menuntun kami menghadapi segala sesuatunya. Berkati juga Tuhan keluarga-keluarga yang berduka, yang harus berpisah dengan orang-orang yang mereka kasihi. Kuatkan mereka di dalam iman, kuatkan mereka di dalam kasih-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Bapa, kami juga berdoa
untuk setiap pribadi jemaatmu di HKBP Kana. Kiranya Engkau memberkati setiap pribadi, dari yang anak-anak sampai yang dewasa, dari yang kecil sampai yang sudah tua. Semuanya Engkau berkati, Engkau lindungi dalam kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau jauhkan penyakit dari setiap pribadi Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan, supaya dimanapun kami, apapun yang kami laksanakan, bagaimanapun kami tercukupkan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami ini, agar keadilan-Mu lah yang bekerja di dalam setiap pribadi. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin.